Hai semuanya, jadi masih di seri membuat sistem email to SMS, oke? Nah, dan buat teman-teman yang baru aja nyampe di sini dan belum menonton video sebelumnya, saya sarankan tonton dulu karena itu penting untuk mengetahui apa yang akan kita buat di kali ini, oke? Tentunya kita mempersiapkan beberapa hal dulu ya. Jadi saya akan bikin email uh, yang saya buat sendiri, dan itu yang akan kita gunakan untuk mengetes proyek kita kali ini. Oke, jadi saya sudah menyiapkan seperti ini, teman-teman lihat di layar. Jadi ini adalah email yang saya buat yang akan saya kirim ke diri saya sendiri, dan ini penerimanya, dan ini adalah subjeknya adalah pembayaran dari PT Untung ya, perusahaan apa yang ada di bayangan saya, kan harus untung kan. Kita anggap saja nanti emailnya akan selalu seperti itu, yang berubah adalah si nilainya, nomor referensinya, dan yang pasti adalah kapan itu pembayaran bisa diambil, ya kan? Oke, jadi saya akan kirim ini ke diri saya sendiri sebelum kita mengetes si Zapier. Oke, dia mengirim. Nah, dia sudah sampai di inbox. Ini dia yang pertama. Oke, jadi sekarang kita cek si Zapiernya dulu. Nah teman-teman, saya sudah login ke Zapier dan seperti ini dashboardnya. Jadi untuk setiap integrasi mereka tuh menyebutnya sebagai Zap, Zap, Zap. Dan di sini saya sudah punya 2 integrasi yang sudah saya buat sebelumnya. Dan untuk proyek kali ini kita akan buat lagi satu, yaitu Create Zap. Oke, terus kita pilih saja, oke, dia udah ada di sini. Kita pilih Gmail. Terus kita ingin dia mengecek new email. Continue. Terus di sini kita pilih email yang ingin dicek, yaitu email saya sendiri. Continue lagi. Terus labelnya apa ini? Chat, send, inbox, pastinya inbox ya. Karena ini labelnya saya adalah inbox seperti ini. Jadi kita pilih inbox juga. Continue. Oke, test trigger. Jadi kita diminta untuk mengetes konfigurasi tersebut. Kita tes. Nah, kelihatan. Nah, ini dia. Jadi kita udah bisa lihat si Zapier bisa mengecek emailnya kita. Dan seperti teman-teman lihat di sini ada, ini adalah email terakhir yang saya terima. Jadi Gmailnya udah beres. Kita continue. Sekarang setelah Gmailnya kita sudah terintegrasi dengan baik, maka sekarang kita integrasikan dengan si webhook. Kita cari webhook. Ternyata webhook itu sekarang mereka taruh di layanan premium, teman-teman. Saya nggak tahu apakah saya bisa pakai ini, soalnya akun saya gratisan, tapi coba aja ya. Oke, masih bisa. Jadi nanti webhooknya kita akan ngirim post request. Jadi kita akan ngirim post request ke sistem yang akan kita buat nanti. Post request dengan format JSON. Payload form tipenya adalah JSON pastinya. Datanya, URL-nya oke. Ini URL. Nah, ini dia. Jadi kan kita belum bikin ya teman-teman. Jadi kita belum bikin sistem yang kedua. Jadi kita belum punya URL kan. Nah, saya menemukan sebuah layanan namanya webhook.site. Jadi ketika teman-teman masuk ketika buka webhook.site, jadi mereka akan memberikan sebuah kayak gini. Jadi mereka memberikan sebuah URL yang kita bisa pakai untuk sebagai tujuan webhooknya kita. Ketika kita mengirimkan request ke URL ini, maka si webhook.site ini akan menangkap apa isinya. Jadi meskipun kita belum membuat sistem yang kedua, yang belum kita coding, tapi kita sudah bisa mengecek apa isinya, apa yang akan kita dapatkan di sistem yang kedua. Jadi kita masukkan URL tersebut seperti itu. Datanya ini apa? Oke. Kita disuruh memilih apa yang akan kita kirimkan. Saya nggak mau mengirim semuanya. Saya nggak mau mengirim semuanya. Yang pertama pastinya kita perlu si body, dan bodinya body plain ya teman-teman, bukan body HTML karena lebih gampang untuk diproses. Body.
Terus yang kedua saya perlu apa ya? Saya perlu subjeknya. Subjeknya kita ambil subjeknya ini, oke. Terus yang ketiga saya perlu siapa pengirimnya? Apa ini? Siapa pengirimnya? Siapa pengirimnya adalah dari from email. Itu ini dari from. Nah, jadi dari data email tersebut kita hanya mengambil 3 informasi penting aja yang akan kita kirimkan ke webhook dengan webhook, yaitu body, plain bodinya, terus itu subject sama from, jadi dari siapa. Terus ini apa ini? Kita biarin aja file bla bla nol, kita biarin aja header. Nanti header ini kita bisa pakai untuk autentikasi, karena sistem kedua yang nanti yang untuk memproses email kita akan berikan sedikit proteksi supaya nggak semua orang yang tahu apa alamatnya itu bisa mengaksesnya gitu. Tapi itu nanti. Sekarang kita hanya untuk mengetes ini aja dulu. Oke. Continue dan kita disuruh oke, tes dan review. Kita coba tes. Kita lihat di sini. Nah, teman-teman lihat. Jadi di webhook.site sudah menerima data yang dikirimkan sama API tersebut. Jadi kita udah terima bodinya, ada from-nya sama subjeknya. Ini adalah formatnya JSON. Oke. Jadi settingan di Zapier sudah hampir beres. Sekarang kita udah tahu data yang kita terima. Jadi kita bisa mulai mendesain atau coding sistem yang kedua, yaitu untuk memproses email. Oke. Minum dulu. Oke, sekarang kita langsung ke glitch, teman-teman. Nah, ini dia glitch. Di sini saya sudah mempunyai 2 buah proyek yang sudah saya buat sebelumnya. Dan untuk kali ini kita bikin proyek baru, yaitu mana nih? New project. Kita langsung aja pilih Hello Express karena kita akan membuat sebuah web aplikasi dengan Express.js. Oke. Kita pilih. Terus dia loading. Kok lama. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Jadi di sini ini seperti apa? Ini seperti code editor gitu loh. Jadi kita bisa langsung coding di sini, kita bisa lihat isi filenya, terus kita langsung bisa edit, terus kita tinggal save dan dia langsung di-deploy. Oke. Nah, ini adalah sampelnya. Jadi dia tuh menggunakan Express, teman-teman. Oke, jadi kita hapus saja karena kita akan bikin dari nol. Jadi kita perlu server.js, kita juga perlu package.json, nanti kita juga perlu ini .env ini adalah untuk menyimpan data-data penting. Misalkan kita nggak boleh menaruh misalkan nomor HP itu langsung di kodo, jangan seperti itu, atau password username jangan. Jadi kita harus simpan di file .env ini, yang artinya secara publik juga kelihatan, tapi ketika meloading dari aplikasi kita itu bisa kita akses. Jadi servernya kita kosongkan karena kita akan bikin sendiri. Nah, di package.json-nya teman-teman lihat kita sudah diinstalkan Express.js ya. Jadi kita nggak perlu install lagi karena nanti kita akan menggunakan Twilio. Jadi kita juga perlu install library-nya Twilio. Kita bisa dari sini teman-teman bisa lihat tombol add package, kita cari aja Twilio. Nah, udah yang pertama klik, udah diinstal, dia udah diinstal, gampang kan? Mungkin itu dulu. Jadi kita langsung aja ke server.js, kita akan buat aplikasi Express. Dan sekali lagi ini bukan tutorial Express, jadi saya akan saya nggak akan kodonya, saya sudah menyiapkan sebenarnya kodenya, saya akan coding line by line untuk menghemat waktu aja. Jadi yang pertama yang kita perlukan itu adalah kita perlu mengimport si Express pastinya. Kita juga perlu si body parser karena kita ingin kita ingin si Express ini otomatis memparsing si JSON
requestnya kita. Dan kita juga perlu package namanya Express Bearer Token karena kita ingin melindungi aplikasinya kita dengan kayak token, kayak API key gitu loh, kayak akses token. Dan yang pastinya juga dengan Twilio, di mana kita sudah install di package.json. Kita tambahkan dulu si Express Bearer Token ini. Tambah ya. Express. Nah, ini dia. Si Express Bearer Token. Jadi kita perlu ini. Jadi ada Express, Twilio, sama Express Bearer Token. Jadi body parser ini udah termasuk di Express. Jadi itu dependensi yang kita perlukan. Selanjutnya kita pastinya bikin kita bikin aplikasinya. Terus kita juga perlu beberapa middleware. Sekali lagi ini bukan tutorial Express, jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu itu apa, silahkan dicek di Express-nya apa itu middleware. Kita juga pasang si middleware Bearer Token, karena kita akan mengirimkan akses token nanti dari si Zapier, jadi kita bisa mengaksesnya dengan mudah dengan middleware ini. Nah, untuk mengecek apakah token itu valid atau enggak, kita harus bikin sendiri, teman-teman. Ya kan? Jadi seperti ini, simple sekali. Tokennya kita dapatkan dari request token. Terus kita cek apakah tokennya ada. Kalau tokennya ada tetapi dia tidak sesuai dengan token yang kita simpan di si environment variable lewat sini. Kalau tokennya itu nggak sesuai, maka respon dengan status invalid, token invalid. Dengan status kodenya 401, itu artinya unauthorized request, teman-teman. Dan kalau dia sukses, artinya kalau dia tokennya valid, maka lanjutkan dengan proses selanjutnya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat request handler untuk menghandle data dari Zapier. Jadi kita buat aja. Aplikasinya kita memiliki sebuah URL namanya kirim. Nanti yang di Zapier ini, di settingannya si Zapier ini, si URL ini kita akan ganti dengan kirim ini. Sekarang kita ambil bodinya dulu, kita log aja. Pertama kita log bodinya, biar kita tahu isinya. Jadi email bodinya adalah request di body requestnya, dan kita tinggal ambil ini si bodinya. Oke, setelah itu kita ambil apa lagi? Kita ambil pembayaran dari PT Untung. Oke, kita juga ambil subjeknya, teman-teman, untuk memfilter, karena kita hanya akan memproses kalau subjeknya itu sama. Kalau nggak, lewat. Saya nggak tahu ini si from ini saya pakai untuk apa. Mungkin kita nggak perlu ya, jadi biarin aja dulu sana. Sekarang kita tinggal mengambil informasi penting dari data ini. Nah, ini saya mengambil data-data dari si email body tersebut menggunakan regexc atau regular expression, teman-teman. Jadi kita sudah dapatkan informasi pentingnya dari body email. Sekarang kita buat pesan SMS-nya. Jadi ini nominalnya ref dan hari. Kita itu tinggal masukkan ke pesan seperti ini. Jadi nanti pesannya adalah pembayaran dari PT Untung sebesar nominal referensi sekian bisa diambil pada hari sekian, kira-kira seperti itu. Dan terakhir tinggal kirim SMS. Oke, jadi untuk mengirim SMS pertama kita perlu membuat Twilio client dulu dengan seperti ini, Twilio yang sudah kita require nih, import di atas Twilio, terus kita masukkan Twilio SID, terus Twilio out token. Nah, ini kita dapatkan nanti di Twilio. Dan kedua informasi ini kita juga akan simpan di .env itu karena sifatnya yang rahasia. Itu juga buat teman-teman yang sering buat aplikasi apapun, jangan pernah menaruh informasi penting di kode teman-teman sendiri. Twilio kliennya dibuat, kita kirim pesan itu dengan cara membuat message twilio client, terus messages.create, terus from-nya ini dari from itu adalah nomor mana SMS ini akan dikirim, terus to-nya adalah ke siapa SMS ini akan dikirim, dan bodinya pastinya adalah pesannya akan kita kirimkan. Nah, sama untuk nomornya, kedua nomor ini juga kita akan simpan di environment variable. Nanti setelah kita kirim, ketika sukses, maka responnya adalah status sukses, bodinya berupa pesan itu sendiri.
Dan kalau terjadi error, statusnya error, errornya kita kasih error message-nya. Oke, dan ini kan kita menggunakan beberapa ya, jadi ada API key untuk keamanan, terus kita juga perlu menyimpan TWS ID, TWO token, TW number sama to number. Jadi kita simpan aja ini ke misalkan API key-nya contoh aja ABC, terus apalagi TWS ID kita belum tahu, kita belum dapat, terus tokennya TW number, SU number. Jadi ini juga kita belum tahu kan isinya apa. Tapi paling enggak aplikasi ini sudah bisa mengambil data dari si env file ini. Satu yang menarik dari si Zapier ini, bukan si Zapier sih, siapa namanya? Si Glitch. Jadi kita bisa, ini kan formatnya agak kacau ya teman-teman ya. Jadi kita bisa format. Ya, keren kan? Dia langsung memformat kodenya kita dan dia kasih kayak animasi seperti itu. Keren. Sekarang kita aktifkan servernya. Jadi sama untuk portnya sendiri nanti juga akan disediakan sama si Glitch dari environment variable. Jadi kita nggak perlu menaruhnya di sini karena ini akan disediakan sendiri sama Glitch. Oke, tapi sebelum kita ngetes, saya ingin menjelaskan beberapa hal teman-teman. Jadi bagaimana tentang si regex ini, jadi si regular expression ini. Bagaimana cara saya mendapatkan nominal, ref, dan hari dari si body email. Saya sering menggunakan sebuah layanan namanya si layanan online ini, si regex 101. Jadi sebelum kita coding di sini, kita bisa ngetes apakah regexnya kita itu jalan apa enggak, gitu kan. Nah, jadi di sini saya sudah masukkan teks yang akan kita tes, teksnya akan yang kita teks yang akan kita ambil datanya, dan di sini adalah si regexnya sendiri. Oke. Nah, misalkan kita ingin mengambil si nominal, regexnya seperti ini. Nah, ya kan, kelihatan kan? Jadi dengan regex seperti ini, kita langsung bisa mengambil si nominalnya lengkap seperti itu. Jadi gitu. Jadi hanya dengan menggunakan regular expression sederhana seperti itu, kita bisa mendapatkan informasi penting dari teks, teman-teman. Oke. Sekarang sepertinya kita bisa ngetes ya. Kita udah siap, semuanya udah siap, delivernya udah siap, untuk memvalidasi token juga udah siap, untuk URL untuk mengirim email juga sudah siap. Oke, sekarang kita untuk API key-nya kita belum tahu, kita bikin aja ABC 1, 2, 3, dari itu Twilio ID-nya mana ya, terus Twilio nomornya juga saya belum tahu. Oke, teman-teman, jadi untuk bisa mengetes apakah sistem yang kita buat ini bekerja, jadi sekarang kita tes integrasi antara si Zapier sama aplikasi ini dulu. Oke, jadi saya ingin mengetes apakah handler kirim ini yang saya buat ini sukses jalan, teman-teman. Yang ini saya komen aja dari dahulu ya. Jadi saya komen seperti itu. Jadi untuk sementara kita log aja dulu untuk mengetes apakah kita bisa mendapatkan pesannya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Terus si responnya kita send aja si pesan. Seperti itu. Untuk melihat lognya, teman-teman bisa gunakan tools ini, terus logs. Banyak errornya apa ini? Oke, dan untuk sementara kita juga bisa hilangkan dulu security-nya. Sekarang menjadi terbuka, tidak ada security sama sekali. Sekarang kita cari tahu cara mengaksesnya, di mana URL-nya, yaitu dengan cara share, terus live app. Ini dia URL-nya. Copy aja, terus kita masukin aja dia ke URL ini, ya kan? Terus karena aplikasinya kita itu dia dimulai dengan kirim ini, kita juga tambahkan dia path-nya seperti itu. Jadi si Zapier akan mengirimkan post request ke ini. Sedangkan yang ini, yang di depan ini adalah di generate otomatis oleh si Glitch sama kita. Jadi biarin aja untuk sementara. Sekarang kita continue, kita tes lagi ya. Kita buka dulu lognya.
Oke, siap-siap. Kita kirimkan tes dan review. Oke, kita lihat nah, ya kan? Lihat kan? Jadi ini adalah body yang kita terima, mana dia? Jadi itulah bodinya kita karena kita log di sini. Dan ini adalah outputnya yang kita akan kirim melalui SMS. Jadi kita lihat teman-teman ya kan, pembayaran dari PT Untung sebesar 1 juta, ref sekian bisa diambil pada mantap. Aplikasinya ini sudah jalan dan sudah bisa menerima pesan dan sudah bisa menerima data dari Zapier dengan baik. Oke. Sekarang kita coba lihat. Jadi sekarang saya aktifkan lagi pengamannya dan kita lihat gimana hasilnya. Nah, jadi kita tes lagi. Nah, kita lihat. Nah, ya kan? Jadi si Zapier mendapatkan respon unauthorized karena memang kita itu mengaktifkan, kita memberikan apa ya? Karena kita memang menambahkan pengaman di aplikasinya kita supaya tidak bisa sembarangan diakses sama orang. Nah, caranya adalah kita cukup menambahkan ke Zapier ini akses tokennya, ya kan? Mana dia? Oke, customize request mungkin di sini. Dan kali ini saya taruh di header. Authorization bearer spasi. Nah, tokennya sendiri adalah si ABC 123 ini. Untuk percobaan aja. Udah itu, continue. Sekarang kita tes lagi apakah itu akan sukses. Oke, sekarang sukses. Jadi pengaman ini dia bekerja dengan baik. Oke. Nanti kalau untuk kita live, kita perlu mengganti si APK ini dengan menjadi APK yang lebih secure pastinya kan. Jangan cuma ABC 123. Oke, sekarang security-nya udah jalan, terus untuk pesannya udah kita dapatkan, sekarang tinggal mengirim SMS teman-teman. Kita uncomment ini dulu, jadi supaya bisa jalan. Nah, sekarang kita perlu si Twilio SID sama token sama Twilio number, sama kemana nomor itu akan dikirim. Sekarang ini adalah Twilio saya sudah punya akun di sana, dan sekarang kita perlu mendapatkan akun SID-nya. Saya copy aja akun SID seperti itu, saya copy di sana. Terus tokennya saya ambil aja, jadi saya juga copy sana. Terus TW nomornya, nah ini tuh nomor ya, bukan TW nomornya, itu adalah nomor yang, jadi ketika kita mengirim SMS dengan Twilio, kita tuh diharuskan membuat sebuah nomor dari mana SMS itu akan dikirim. Jadi untuk mendapatkan nomornya, saya sudah buat satu seperti ini kira-kira. Copy aja, terus taruh di sana. Terus nomornya ke siapa nomor SMS ini akan dikirim? Saya pakai aja nomor saya, ya kan pastinya. +61. Jadi ini harus lengkap dengan kode negara ya teman-teman, karena kan ini dikirim lewat internasional kan. Kita langsung aja. Ini apa lagi nih? Oh, komennya. Oke. Kita komen seperti itu. Dan kita siap. Kita format dulu ya. Lagi. Oke. Udah teman-teman, jadi kita coba aja. Kita tes dari sini ya. Mana habis ya? Oke. Saya ambil dulu. Jadi teman-teman nanti saya akan menerimanya di HP ini, oke? Kita taruh aja dulu. Siap. Kirim. Oke, kita lihat lognya apakah ada error? Ternyata saya menerima SMS teman-teman. Oke. Jadi seperti ini. Pembayaran dari PT Untung sebesar 1 juta sekian, ref sekian, bisa diambil pada hari Senin
tanggal sekian. Oke, jadi apa ya? Jadi semuanya sukses teman-teman. Jadi apalagi yang kurang kira-kira? Jadi sistemnya sederhana sekali kan. Kita hanya bikin sistem drama dengan Express seperti ini, mengambil informasi penting dari body email, setelah itu kita kirimkan dengan si Twilio. Udah beres. Dan itu kan kita ngetes secara apa ya? Kita sengaja kan ngetes kan. Sekarang kita kembali ke si Zapier, kita kasih nama aja email to SMS Eka Putra Go. Jadi kira seperti itulah. Jadi kita sudah beres, kita done editing, ya kan? Nah, kita tinggal mengaktifkannya. Turn Zap on. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini sudah ada apa namanya Zap yang barusan kita setup sudah on sekarang. Sekarang kita akan mengujinya secara live teman-teman ya. Jadi pertama, anggap saja saya menerima email dari perusahaan. Subjeknya nanti apa ya? Lupa saya. Pembayaran dari PT Untung itu ya. Subjeknya harus seperti itu. Oh ya, saya lupa. Kita harus mengecek juga subjeknya. Kalau enggak, semua email yang masuk ntar kirim SMS. Oke, kita kembali dulu sini teman. Ya kan? Mana dia? Oke, jadi ini. Nah, ini dia. Kita tambahkan kode sini. Ini tambahkan if jika email jadi tidak sama dengan ini, maka kita kasih aja respon apa itu ya, statusnya kasih aja dia sukses, karena ini kan bukan error ya, cuman dia bodinya itu kasih aja tidak diproses, ya kan? Dan jangan lupa return. Oke, kita format. Nah, jadi dengan menambahkan kode ini hanya email dengan subjek pembayaran dari PT Untung yang akan diproses. Kalau selain itu tidak akan diproses. Oke. Sekarang kita bisa ngetesnya secara langsung. Udah itu kita ganti aja nominalnya. Oh, sekarang saya mendapatkan 10 juta ternyata dengan nomor referensinya 456789. Bisa diambil, biarin aja. Oke. Kita kirim. Jadi si Zap ini kan dia kan ngeceknya secara periodik ya. Jadi tergantung si Zapiernya nanti dia tuh ngeceknya tiap berapa lama, ya kan? Nah, seperti teman-teman lihat, saya nggak otomatis mendapatkan notifikasi karena memang kita harus nunggu kan sampai apa namanya? Karena memang kita harus nunggu kan sampai si Zapier itu bekerja. Saya pause dulu, kita akan kembali setelah saya menerima SMS tersebut. Jadi bisa dilihat, mudah-mudahan kelihatan ya. Dan mohon maaf karena baterai kamera saya habis, jadi saya harus pakai kamera yang kecil ini. Jadi saya ingin sampaikan bahwa pesan dari proyek saya kali ini adalah bahwa kita itu sebagai seorang engineer atau apapun ya, jadi memiliki keahlian tertentu. Jangan hanya menggunakan keahlian tersebut hanya untuk bisa dibilang ya berorientasi materi aja lah. Jadi kalau saya lihat bisa dibilang ya masalah-masalah kecil di sekitaran kita yang kira-kira bisa kita pecahkan dengan teknologi yang saya kuasai, ya pasti saya akan lakukan. Jadi seperti itu. Jadi jangan lupa like video ini, subscribe di channel ini, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Oke, bye-bye.